Baik, jumpa lagi dengan sang review channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tes power bank buatan dari brand Remax serinya RPP23 kapasitas 10.000 mAh. Yang kemarin saya beli lumayan murah harganya sekitar 71 ribuan. Tentunya bermain-main dengan voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes power bank Remax RPP23 ini untuk mencharging ke berbagai macam device yang saya miliki. Di antara ini akan saya tes ke Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8 ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 ini support quick charging 18 watt. Baik, lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A ini support Vivo fast charging 18 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke tablet Huawei. Ini saya ada Huawei MatePad SE11 in yang support Huawei Supercharger protokol 22,5 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt atau PPS. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 ini support supercharger 33 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Itel RS4 ini support power charging 45 watt atau istilah mudahnya kita fast charging 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X ini support SuperVOOC 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo V40 Lite ini support flash charging Vivo 80 watt. Ini yang paling mantap, tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 2.0 100 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke power bank Cooktech ini support PD input daya 90 watt, namanya ultra fast input. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Vinirsi serinya FNP58 yang support arus hingga 7 ampere. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Vinirsi seri FNAC28 yang support arus 6,5 ampere dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa power bank buatan dari brand Remax ini dalam mencharging ke berbagai macam device yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank Remax RPP23 yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah, seperti ini kemasannya. Kemudian ada juga kemasan di dalam seperti ini. Lalu ada juga kemasan seperti ini. Kemudian ini ada berbagai macam kertas yang ada di dalam kemasan. Ada semacam kayak sertifikat Remax. Kemudian ini panduan penggunaan power bank untuk pertama kali digunakan ya. Kemudian ada ini semacam kayak user manual atau buku panduan. Nah, seperti ini menggunakan bahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesianya ya, serta ini menggunakan bahasa Cina lah ya, kira-kira seperti itu. Kemudian nah, kita akan dapat power bank Remax RPP23 seperti ini fisiknya. Dari sisi tampilan depan ada tulisannya Remax seperti ini. Kemudian ini menggunakan model desain casing model Dove ya cacatannya. Ini model tekstur garis-garis seperti ini. Kemudian ini teksturnya Dove halus seperti ini. Nah, lalu di depan ada indikator baterainya. Ini masih menggunakan model baterai bar seperti ini atau LED jagung ya. Ketika saya tekan di sini ada tombol untuk indikator baterainya, saya tekan, lihat ini, dia akan nyala seperti ini. Totalnya ada 4 bar. Per bar mewakili kondisi baterai 25% dikali 4 sama dengan 100%. Oke, kita lihat dari sisi sini tadi ya, ini ada untuk menekan indikator baterai, kemudian dari sisi sini kosong, dari sisi sini kosong, kemudian dari sisi sini ada 3 macam port. Ini port untuk USB-A hanya untuk output saja. Kemudian ini port untuk micro USB hanya untuk input saja. Nah, ini untuk port Type-C ini perlu kita tes lebih lanjut apakah bisa output juga. Nah, ya kira-kira seperti itu. Nanti kita tes lebih lanjut. Kemudian di belakang ada berbagai macam tulisan atau spesifikasi. Lihat ini, model RPP23, baterai cell capacity 10.000 mAh. Nah, ini yang saya suka. Ada rated capacity atau energi konversi. Dari cell capacity 10.000 mAh
Rimac mengklaim bisa mencharging ke ponsel sampai hingga relnya 5500 mAh. Kalau bahasa kita istilahnya rel capacity lah ya, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi, dari sel capacity 10.000 mAh, relnya klaim Rimac ya 5500 mAh. Tapi nanti kita tes lebih lanjut. Selebihnya ini lihat Type C in 5 volt ya, lihat ini dan lain-lain. Nah ini oh ternyata Type C nya secara spesifikasi ya bisa out juga. Nanti kita tes lebih lanjut. Kemudian lihat ini ada berbagai macam sertifikat CE, ROS, FC dan lain-lain seperti ini. Nah ini yang saya suka, ada sertifikat terbaru Triple C atau CCC. Ini sertifikat tentang keamanan terbaru dari Cina ya, khusus untuk negara Cina, sehingga power bank ini sangat aman digunakan untuk di Cina, baik naik pesawat ataupun lainnya. Tentunya lebih aman lagi ya untuk digunakan ke seluruh dunia. Nah kira-kira seperti itu. Jadi aman, power bank ini dibuat untuk naik pesawat baik ke Cina ataupun seluruh dunia. Menurut saya sangat aman karena dari segi kapasitas juga ini cuma 10.000 mAh. Kalau di WH kan sekitar 37 WH. Sedangkan dari segi aturan secara dunia ya, itu maksimal power bank yang bisa dibawa masuk ke pesawat maksimalnya 100 WH atau di bawah 100 WH. Nah ini cuma 37 WH, sangat aman. Ditambah lagi ada sertifikat ininya Triple C, sehingga 2 kali amannya. Baik, lanjut kita lihat dari sisi built-in quality power bank Rimac ini. Dia menggunakan model tulisan kayak dicas seperti ini. Cukup bagus sekali sehingga tidak bisa hilang ini tulisannya. Kemudian finishingnya juga rapi ya, lihat ini model cacatannya juga. Kemudian kita lihat dari sisi finishing yang ada di sini juga sangat rapat, lihat ini. Nah ya, sangat rapat sekali, tidak ada rongga sama sekali. Sehingga ketika mungkin baterainya rusak, ini proses bongkarnya sangat susah karena sangat rapat. Nah lalu kita lihat dari sisi tulisan yang ada di sini juga sangat rapi, sehingga bisa saya katakan built-in quality-nya lumayan bagus. Kemudian kita lihat dari sisi port juga, menurut saya portnya standar ya. Ada sedikit yang kurang lurus, lihat ini di port bagian USB-C-nya ini, lihat. Nah ya, seperti kurang lurus sedikit, tapi ya tidak usah komplain, ingat harga. Baik, lanjut kita bahas dari jenis sel yang digunakan pada power bank Rimac ini. Saya coba untuk saya informasikan dari sisi yang ada di buku panduan, lihat ini. Pihak Rimac sudah menjelaskan baterai menggunakan polimer, Li polimer. Saya bisa mengatakan polimer, tidak usah pakai Li ya. Nah seperti itu. Jadi lebih simpelnya menurut saya ini menggunakan baterai lithium polimer atau polimer. Nah kalau pengen tahu baterai polimer itu seperti ini. Ini baterai polimer biasanya menyasar pada power bank harga menengah atau bawah. Nah untuk yang kelas atas biasanya yang harga jutaan gitu ya, biasanya menggunakan baterai jenis lithium ion. Nah seperti ini kalau pengen tahu lithium ion itu. Contoh yang lithium ion seri 21700 seperti ini. Nah ini contoh baterai lithium ion. Contoh yang lainnya, ini ada baterai seri 18650. Ini dari brand LG, baterainya bukan kaleng-kaleng. Nah lihat ini yang seri agak kecil. Ini juga lithium ion. Nah kalau baterai polimer biasanya mereknya itu kurang terkenal. Nah lihat contoh seperti ini. Ini baterainya. Ini merek apa saya juga tidak paham. Cuma ada tulisannya seperti ini. Baik, lanjut kita lihat dari sisi kualitas baterai. Nah, biasanya saya melihat kualitas baterai bagus atau biasa atau buruk. Biasanya pertama kali unboxing, ini akan saya nyalakan. Lihat ini, belum pernah saya pakai sama sekali ya. Sejak unboxing, ini tersisa baterai 75% atau 3 bar. Nah, menurut saya ini kualitasnya bagus. Kok bisa seperti itu? Nah, sebagai contoh, saya pernah melakukan unboxing power bank lain. Itu ada yang baterainya habis total. Itu menurut saya kualitasnya buruk. Sebagai dasar, saya ada ini dasar dari baterai, sebuah baterai recharging. Contoh ya ini, dia dicas full ya, kemudian dalam waktu 1 tahun tersisa daya baterai 85%. Kemudian dalam waktu 2 tahun tersisa daya baterai 80%. Artinya baterai yang bagus itu sejak pertama kali dicas full dalam waktu 1 tahun itu tidak mudah habis atau tidak mudah bocor listriknya, kira-kira seperti itu. Nah contoh ini dicas sejak 1 tahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu, tapi dia tersisa daya baterai 75%.
menurut saya ini masih bagus, tidak mudah bocor listriknya. Jadi sekali lagi, menurut saya ini kualitas baterainya bagus walaupun menggunakan sel lithium polimer ya, karena sel lithium polimer juga ada kelas-kelasnya, ada yang kelas murahan, kelas menengah, kelas bagus. Kalau menurut saya ini kelasnya ya anggap kelas menengah atau kelas bagus lah, dengan melihat status baterai selama saya unboxing dia masih terisi 75% atau tidak mudah bocor. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB Dr. Finersi FNP58. Saya hubungkan lewat port USB A dahulu. Lihat ini sudah selesai lewat port USB A, PD tidak aktif. Yang aktif cuma dua, Apple 2,4 ampere 5 volt sama baterai charging 5 volt kali 1,5 ampere. Selebihnya dia tidak bisa, wajar ya, karena ini standar charging power bank atau dia daya maksimalnya kalau dilihat dari sini 5 volt kali 2,4 ampere sama dengan 12 watt. Sudah sesuai dengan spesifikasinya, dia bisa dilihat di sini. Nah, ini lihat outputnya bisa mencapai kurang lebih 5 volt kali 2,4 ampere. Type C output atau USB output bisa dilihat di sini. Nah, jadi sekali lagi ini standar power bank. Jadi berdasarkan tes USB Dr. Finersi sudah sesuai. Dia output maksimalnya 12 watt atau 2,4 ampere. Baik, lihat ini sudah saya tes lewat jalur USB-C atau PD. Nah, lihat dia tidak bisa membaca karena power bank ini Type C outputnya hanya untuk charging perangkat yang memiliki daya maksimalnya 12 watt atau 2,4 ampere ya, bisa dilihat di sini Type C out. Nah, ini 2,4 ampere atau 5 volt. Sedangkan PD itu biasanya dia minimal dayanya 15 watt, sehingga USB Dr. Finersi ini tidak bisa membaca. Karena menurut saya untuk jalur PD itu agar USB Dr. Finersi ini bisa membaca harus support fast charging. Sedangkan power bank ini belum support fast charging lewat jalur PD, sehingga cuma bisa kedip-kedip seperti ini saja. Saya pernah melakukan tes pada power bank robot juga seperti itu. Yang belum support fast charging atau 2,4 ampere bisa out USB-C juga seperti ini. Nah, ya kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya ini standar power bank dengan output maksimal sekitar 12 watt atau 2,4 ampere. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat start dari baterai 3%. Oke, ini saya tidak menggunakan kabel digital display ya. Jadi langsung kita lihat dari sisi seluruh daya yang ada di ini, yang ada di USB Dr. Finersi. Lihat dayanya lumayan rendah ya. Karena ya harap maklum, karena ini standar charging sebuah power bank yang maksimal dayanya sekitar 12 watt. Lihat seluruh dayanya dia 5 volt kali 0,9 ampere sama dengan 4,9 ampere untuk charging ke ponsel iPhone. Padahal ini infonya support PD 15 watt, tapi saya hubungkan dengan menggunakan ini USB A. Nah, lihat ini ya. Nah, jalur USB A, jadi ya lumayan lah ya, bisa digunakan untuk charging ke ponsel iPhone real berada di daya 4,9 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Sekaligus untuk cek sistem USB-C ini bisa output atau tidak ya. Oke, pertama coba saya tes dari sisi USB A dahulu. Saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finersi juga untuk mengetahui seluruh dayanya ketika untuk charging ke ponsel Samsung. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat start dari baterai 10%. Statusnya tidak fast charging ya, karena ya emang ini power bank standar charging, jadi ya statusnya cuma kabel charging saja. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Kita cek dari sisi seluruh daya yang ada di USB Dr. Finersi. Lihat 5 volt dikali 1,7 ampere sama dengan 8,6 watt untuk charging ke ponsel Samsung. Oke, sekarang kita cek dari sisi output yang USB-C apakah bisa output atau tidak. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, seperti ini. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat ini. Charging. Nah, artinya bisa ya untuk charging atau output untuk USB-C-nya. Cuman ya tidak support fast charging karena ini power bank standar charging. Kita cek dari sisi seluruh daya. Lihat 4,9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8,6 watt atau standar charging lah ya, ini statusnya yang aktif. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt.
saya hubungkan lewat port USB-A. Nah, lihat, start dari baterai 10%, tidak ada notifikasi quick chargingnya ya, sekali lagi karena standar charging sistem power bank ini atau dayanya maksimal 12 watt. Biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB definisi 5 volt dikali 1,9 ampere, maksud saya totalnya 9, sekian watt atau di bawah 10 watt. Sudah sesuai ya. Ini standar charging ya, sekitar ring di daya 12 watt ke bawah atau sekitar 10 watt ke bawah. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat ini, start dari baterai 9%, statusnya cuma charging ya, karena ini power bank sekali lagi standar charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya. Lihat ini, dia voltnya mencapai 5 volt dikali 1,8 ampere sama dengan 9,1 watt. Sudah sesuai dengan spesifikasi power bank ini, standar charging kurang lebih ya sekitar 10 watt maksimalnya untuk charging ke ponsel Vivo. Baik, lanjut tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat, start dari baterai 15%, tidak ada baterai double, tidak ada koma ya, karena sekali lagi power bank standar charging. Oke, biarkan tabletnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB definisi. Lihat ini, dia struktur dayanya 5 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9,3 watt. Nah, sudah sesuai dengan spesifikasi power banknya ya, maksud saya. Supportnya standar charging untuk charging ke Huawei MatePad ini. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat, start dari baterai 7%, tidak ada komanya karena menggunakan power bank standar charging daya sekitar 10-12 watt. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB definisi. Lihat ini, dia struktur dayanya 5 volt dikali 2,3 ampere sama dengan 11,5 watt. Cukup bagus sekali ya. Kalau ke ponsel kelas supercharger dayanya lebih bagus ketimbang daripada ponsel yang kelasnya fast charging. Kalau fast charging kan 18 watt. Kalau supercharger di atas 18 watt. Ini lihat ini. Dia mencapai 11,3 watt. Secara teori output maksimal dari power bank ini 12 watt. Cukup bagus sekali. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat, start dari baterai 4%, statusnya charging ya, karena menggunakan power bank standar charging. Oke, sekarang kita cek dari sisi USB definisi. Ini masih loading menuju titik daya maksimal. Kita tunggu sebentar, lihat sudah naik dayanya. Struktur dayanya 5 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9,3 watt. Dari teori Itel-nya itu support power charging 45 watt, real berada di daya 9,3 watt. Sudah sesuai dengan spesifikasi power bank ini. Mampunya di standar charging ya kurang lebih sekitar 10-12 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat, start dari baterai 3%. Tidak ada komanya, tidak muncul fast chargingnya, tidak muncul SuperVOOC-nya karena sekali lagi power bank standar charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB definisi. Lihat, struktur dayanya 5 volt kali 1,9 ampere sama dengan 9,8 watt, mendekati 10 watt. Cukup bagus sekali. Kalau Oppo standar chargingnya ya kurang lebih sekitar 10 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat, start dari baterai 13%. Tidak muncul quick charging ya, karena ini menggunakan power bank standar charging. Oke, sekarang kita cek dari sisi stop kontak versus USB definisi. Lihat ini, dia mencapai 5 volt kali 1,8 ampere sama dengan kurang lebih 9 watt. Untuk ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo flash charging 80 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat sudah terhubung ya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Lihat, statusnya charging saja karena power bank-nya standar charging. Oke, kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB definisi. Lihat, 5 volt dikali 1,8 ampere sama dengan 9,3 watt. Sudah sesuai ya.
jalan di standar charging kurang lebih di daya 9,3 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur USB-A. Nah, lihat start dari baterai 13%. Statusnya charging ya, belum support fast charging karena menggunakan powerbank standar charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak. Maksud saya dari sisi USB Dr. Finirsi. Lihat ini, dia lumayan kurang bagus ya outputnya ketika ke ponsel 100 watt. Lihat ini, 5 volt kali 0,8 ampere. Oh, ini baru naik dayanya, lihat nih. Nah, 5 volt kali 1,2 ampere sama dengan 6,5 watt. Lumayan ya, sudah sesuai dengan spesifikasi powerbank ini standar charging atau daya maksimalnya sekitar 12 watt. Lihat ini, dia naik ke daya 8,4 watt ke ponsel Infinix yang support daya 100 watt. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt atau secara adapter charger bawaan Samsung Super Fast Charging 45 watt. Ini sekedar riset. Apakah powerbank output USB-C ini bisa untuk charging laptop atau tidak? Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini, sudah saya hubungkan indikator yang nyala warna oranye. Oke. Sekarang kita cek dari sisi powerbank. Ini saya tata dahulu biar rapi ya. Nah, seperti ini. Oke, kita cek dari sisi powerbanknya. Nah, oke, lihat ini dayanya mentok di 4,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 7,5 watt. Dan bisa ya untuk output ke laptop. Pastinya secara notifikasi yang ada di laptop ini tidak reliable atau dayanya terlalu rendah, tapi bisa. Nah, tapi ya ketika tidak reliable ya secara notifikasi yang ada di laptop, ya proses chargingnya lama. Tapi sekali lagi yang kita bahas bisa. Ini bisa untuk charging ke laptop, cuman dayanya terlalu rendah. Apakah merusak laptop? Menurut saya tidak. Ya malah aman ya ketika dayanya rendah untuk ke laptop. Cuman sekali lagi, dayanya terlalu rendah sehingga proses charging lama. Baik, lanjut tes ke laptop Advanced Soulmate X yang support untuk menggunakan OS Windows ya ini ya. Kita coba, ini secara struktur daya menggunakan arus volt ya kalau laptop Windows itu. Ini mintanya dari sisi adapter charger bawaan. Sekali lagi 12 volt dikali 3 ampere sama dengan 36 watt. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Nah, lihat, oke, ternyata dia tidak nyala indikatornya. Tidak apa-apa, sebagai riset saja. Oke. Sekarang kita cek dari sisi powerbank-nya. Ini saya tata dahulu. Nah, seperti ini. Nah, lihat dari sisi seluruh daya yang ada di USB Dr. Finirsi 5 volt. Cuman ampernya tidak ngangkat. Lihat ini, 0 watt. 0 ampere, 0 watt. Artinya tidak support ya untuk charging ke laptop yang membutuhkan voltase 12 volt ataupun 20 volt. Tapi tadi ke laptop Samsung Chromebook 4 yang seluruh dayanya PD 45 watt atau Samsung Super Fast Charging 45 watt dia bisa. Baik, lanjut tes speed recharging powerbank Remake ini ya. Kita lihat dahulu persentase baterainya. Lihat ini, sudah lowbat atau habis total. Nah, ini lihat menunjukkan indikator kalau lowbat itu seperti ini nyalanya. Coba saya nyalakan lagi, dia seperti ini. Nah, kali ini saya recharging dengan menggunakan adapter charger dari brand Venson S series. Lihat ini, 30 watt. GAN charger. Oke, saya hubungkan. Coba saya tes dahulu ya. Inputnya dia membutuhkan daya berapa watt. Saya cek dengan menggunakan USB Dr. Finirsi ini lewat jalur USB-C. Oke, nah ini saya hubungkan. Lihat ini, ketika proses recharging indikatornya dia seperti ini. Nah ya, oke, sekarang kita cek. Saya nyalakan dahulu timernya untuk mengetahui speed chargingnya. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya proses recharging. Nah, coba saya lihat seperti ini. Nah, lihat ini dayanya stop kontak 15 watt. Kemudian dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finirsi 5,1 volt kali 2,3 ampere sama dengan 12 watt. Sudah sesuai ya dengan spesifikasi inputnya ya, kurang lebih membutuhkan daya 12 watt. Nah, oke. Sekarang kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 30 menit atau 1 jam setengah lah ya. Oke, kita cek dari sisi powerbank-nya. Sudah terisi 2 bar, menuju ke 3 bar. Oke, kita cek dari sisi daya
yang ada di stop kontak masih stabil di 14 watt. Nah ya, pertama kali colok 15 watt dalam waktu 1,5 jam cuma turun 1 watt. Cukup stabil sekali dayanya dalam waktu 1,5 jam. Sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank. Nah ini ya, temperatur power bank kurang lebih 43,7 derajat Celcius. Coba kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Nah ini temperatur adapter charger lumayan panas, 55,1 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 4 jam 42 menit. Kita lihat ini power banknya, indikator bar baterainya sudah mati. Apakah ini ada fitur auto cut off-nya ya bila sudah penuh? Coba kita cek dahulu dari sisi stop kontak, menunjukkan sudah daya 0 watt. Nah sekarang coba saya cabut dahulu dari sisi power banknya. Nah seperti ini. Nah oke, kemudian coba saya nyalakan. Nah lihat ini ya. Nah sudah terisi full 100% dalam waktu 4 jam 42 menit. Artinya power bank ini cukup bagus sekali ya. Ada fitur auto cut off-nya ketika terisi penuh. Lumayan jarang power bank yang ada fiturnya seperti itu. Baik, lanjut tes speed recharging dan rel capacity dari power bank Remake ini akan saya gunakan untuk recharging ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Ini spesifikasi baterainya sebentar. Nah lihat ini ya, dia menggunakan baterai lithium ion, kapasitasnya 5000 mAh. Tingkat kesehatan baterainya masih good. Akan saya buat mode ponsel mati. Untuk tes kali ini saya hubungkan dahulu. Nah lihat start dari baterai 5%, bar baterai power bank 4 bar atau 100%. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam, dan rel kapasitinya mencapai berapa mAh untuk power bank Remake ini. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita cek dari sisi ponselnya. Sudah terisi 27% dalam waktu 30 menit. Oke, sekarang kita cek dari sisi kondisi power bank. Tersisa daya masih full 4 bar ya. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank dahulu. Nah ini temperatur power bank hangat normal ya, cuma 37,9 derajat Celcius ya, karena power bank kelas standar charging atau daya maksimalnya 12 watt. Hangat normal ini ya sudah hal yang wajar ya, tidak bagus-bagus amat ya, tidak buruk-buruk amat. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur ponsel. Nah lihat temperatur ponsel malah cuma 36 derajat Celcius, malah lebih dingin lagi gitu ya kondisinya. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 3 jam lebih 8 menit. Kita cek ponselnya. Sudah terisi full 100% dalam waktu 3 jam lebih 8 menit. Wajar waktu selama ini karena saya menggunakan power bank yang belum support fast charging atau standar charging atau daya maksimalnya 12 watt. Kita lihat persentase baterai yang ada di power bank tersisa 3 bar, sudah mengisi 100%. Baik, lanjut tes rel capacity yang kedua. Kali ini akan saya tes untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt, kapasitas baterai 5000 mAh. Lihat baterai bar yang ada di power bank masih tersisa 3 bar atau anggap 75%. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai habis total atau 1%. Oke, timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging atau baterai power bank ini sampai habis, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam, dan ponselnya terisi berapa mAh. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 27 menit. Lihat ini indikator yang ada di power bank sudah mati. Atau coba saya nyalakan. Nah sudah berkedip seperti ini, artinya sudah habis total ya baterai yang ada di power banknya. Coba saya nyalakan ponselnya, mampu terisi berapa mAh. Nah lihat ini ponselnya sudah nyala. Sekarang coba saya analisis dengan menggunakan aplikasi ya, untuk mempercepat atau mempermudah proses perhitungan. Nah lihat ini dari persentase baterai habis total atau 1%. Kapasitas baterai yang ada di ponsel 5000 mAh mampu terisi 49%. Lihat ini ya, ini menggunakan teknologi baterai lithium ion. Lihat, kalau 50% di mAh kan dari 5000 mAh atau 49% ya, dia terisi ini 2450 mAh atau anggap 2500 lah ya, dibulatkan seperti itu. Jadi pengisian terakhir dia mampu mengisi
5000 mAh 50%, sama dengan 2500 mAh ke ponsel Samsung Galaxy A05. Baik, sekarang lanjut kita analisis tentang real capacity atau rated capacity dari powerbank Premac RPP23 ini. Charging pertama kali ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt, dia mampu terisi penuh. Tadi saya lihat ini ya, saya menggunakan aplikasi, dia terisi 100%. Ini sudah berkurang ya, karena ini saya pengisiannya hari kemarin. Nah, lihat ini, secara spesifikasi berdasarkan aplikasi, terisi 100% ke ponsel Samsung Galaxy M11. Lanjut, kemudian tadi barusan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05, mampu terisi kurang lebih 50% atau 49%. Di mAh kan ini hasilnya 2450 mAh atau anggap 2500 mAh. Jadi real capacity dari powerbank Rimac ini 5000 plus 2500 sama dengan 7500 mAh. Nah, dia dari cell capacity 10.000 mAh, real capacity-nya mencapai 7500 mAh. Apakah itu sebuah kualitas sel yang buruk, biasa, atau bagus? Nah, kita lihat berdasarkan klaim Rimac saja. Rimac mengklaim dari sel capacity 10.000 mAh. Dia mampu rated capacity, kalau kita mengatakan ya namanya real capacity. Kalau perusahaan mengatakan rated capacity 5.500 berdasarkan tes loh. Ini lihat, dia mencapai 7.500 mAh. Jadi menurut saya kemampuan real capacity powerbank Rimac ini cukup bagus sekali. Sebagai perbandingan saya ada powerbank lain. Contoh ini powerbank yang harganya mahal. Saya beli sekitar 600-700 ribuan. Ini menggunakan sel lithium ion dari brand Cooktek. Lihat ini ya. Nah, dari sel kapasiti 10.000 mAh, dia juga mengklaim 5.500 mAh. Ini harga 600 ribuan. Lah ini, harga cuma 71.000 berdasarkan tes dari sel capacity. Sekali lagi 10.000 mAh, real capacity-nya mencapai 7.500 mAh. Jadi kemampuan real capacity dari powerbank ini menurut saya lebih dari cukup atau cukup bagus sekali. Baik, jadi kesimpulannya powerbank Rimac RPP23 yang secara harga sangat murah sekali, cuma 71 ribuan ya. Jika berminat, link pembelian ada di deskripsi. Berdasarkan tes menunjukkan sebuah built-in quality yang cukup bagus sekali, tapi sayangnya dari sisi port USB-C yang sebelah sini agak kurang lurus. Tapi ya ingat harga ya kalau mau komplain. Lanjut, dari sisi kemampuan fast charging, dia tidak support fast charging. Sekali lagi, dia supportnya standar charging, kurang lebih di daya maksimalnya 12 watt. Nah, jadi ketika saya tes ke berbagai macam perangkat ponsel, mulai dari iPhone, Samsung, lalu Vivo, Xiaomi, Infinix, Oppo, Huawei, ataupun yang lainnya, dia daya maksimalnya ya kurang lebih sekitar 8-12 watt maksimalnya. Sekali lagi, tidak support fast charging. Lanjut, lalu dari segi kemampuan speed recharging powerbank ini, mengingat ini daya inputnya kurang lebih ya sekitar 12 watt ya, dia speed chargingnya dari persentase baterai lowbat powerbank ini hingga terisi penuh kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 4 jam sampai 5 jam setengah. Memang rata-rata powerbank yang standar charging atau belum support fast charging yang kapasitasnya 10.000 mAh ya speed chargingnya segitu, kurang lebih paling lama sekitar 5 jam setengah. Lanjut, lalu dari sisi kemampuan speed charging ke ponsel, tadi saya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang memiliki baterai 5.000 mAh, dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Nah, kalau menggunakan sistem fast charging powerbank membutuhkan waktu sekitar 2 jam sampai 2 jam setengah. Jadi ya kurang lebih selisih 1 jam sampai setengah jam, wajar ya, mengingat ini powerbank sekali lagi standar charging atau belum support fast charging. Lanjut, dari sisi kemampuan real capacity cukup bagus sekali powerbank ini. Dari sel capacity 10.000 mAh, dia mampu mengisi ke ponsel Samsung ini 5.000 mAh terisi 100%, lalu ke ponsel Samsung Galaxy A05 ini 5.000 mAh kurang lebih terisi 50%. Jadi totalnya real capacity dari powerbank ini 7.500 mAh dari sel capacity 10.000 mAh. Menurut saya itu sudah cukup bagus sekali ya, mengingat dari klaim Rimac dari sel capacity 10.000 mAh, dia mengatakan realnya cuma mencapai 5.500, tapi berdasarkan tes menunjukkan real capacity 7.500 mAh. Lalu
dari sisi misalnya temperatur cukup dingin sekali, mengingat ini sekali lagi power bank standar charging sehingga daya chargingnya agak lama speednya, tapi efeknya bagusnya dia temperaturnya rendah. Lalu keunggulan lain dari power bank ini cukup aman, dibawa ke penerbangan ini sudah ada logo pesawatnya yang sangat aman sekali untuk naik pesawat. Buat teman-teman yang hobi naik pesawat ini sangat aman sekali, sekali lagi plus ada logo Triple C-nya atau sertifikat Triple C-nya, jadi double amannya. Jadi secara keseluruhan power bank ini memiliki sebuah sistem daya belum support fast charging ya, atau standar charging kurang lebih 12 watt dengan cell capacity 10.000 mAh, lalu relnya kurang lebih mencapai hingga 7.500 mAh dan sangat aman untuk dibawa ke penerbangan karena sudah ada sertifikat Triple C-nya ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli power bank Remix RPP23 ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.